Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyiapkan waktunya untuk hadir dalam rangka penyuluhan materi anti korupsi pada siang hari ini. Eh, Bapak Ibu masih segar kan ya? Belum ada yang ngantuk ya? Habis makan Alhamdulillah. siang? Masih. Ya, oke. Eh, Sebelum saya memulai materi pada siang hari ini, biar apa saya akan berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti tolong minta kata cakepnya ya Bapak Ibu. Pagi-pagi makan makaroni. Cakep. Kenyang-kenyang bolehlah pakai nasi. Ayo Oke. mulai penyuluhan hari ini dengan materi anti korupsi. Yes. Oke Mantap. Bapak Ibu. Saya share materi pada siang hari ini. Oke. Tema pada siang hari ini yaitu cegah korupsi, jujur itu hebat. Oke, perkenalkan dulu Bapak Ibu semua. Eh, Nama saya Fitri Indriati, biasanya dipanggil Indri. Jabatan saya sebagai peranata komputer ahli pertama Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Saya bertempat tinggal di daerah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dan Bapak Ibu semua kalau mau memfollow saya di akun media sosial saya, bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, silakan Bapak Ibu terlebih dahulu melakukan pretest ya Bapak Ibu. Pretest ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh Bapak Ibu dalam memahami tentang materi anti korupsi. Mungkin bisa langsung diklik link yang ada di layar ataupun di-scan melalui barcode-nya untuk dikerjakan di HP. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit ya Bapak Ibu. Nanti tolong kalau sudah selesai bisa mengabari kembali. Link- Linknya ini ya Bapak Ibu kalau Mas tidak bisa men-scan bisa join di link berikut, diklik aja. Yang kesulitan menggunakan device-nya mungkin bisa difoto terlebih dahulu, nanti sembari mendengarkan materi yang ada, Bapak Ibu bisa melakukan pretest kalau ada yang tertinggal. Jadi, Gimana Bapak Ibu? Udah? Sudah? udah. Nah, oke ya. Bisa kita lanjutkan? Lanjut. Oke.
Oke, kita akan memulai paparan hari ini dengan melihat tujuan dari penyuluhan ini. Jadi, tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi ASN, khususnya di Biro Hukum, mengenai peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, serta kewajiban mereka dalam mencegah praktek korupsi. Kedua, membekali peserta dengan kemampuan analisa untuk membedakan jenis-jenis tipikor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta secara terukur yang nantinya akan dibuktikan dengan adanya kenaikan nilai rata-rata dari hasil pretest dan post-test setelah mengikuti penyuluhan. Kita tonton dulu video berikut Bapak Ibu supaya nggak ngantuk ya. 3 hal hebat yang terjadi jika Indonesia tanpa korupsi. Seringkali kita dengar kata korupsi terjadi di negeri ini. Kira-kira apa yang terjadi ya jika Indonesia tanpa korupsi dapat terwujud? Pembangunan di Indonesia akan berjalan dengan lancar sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Jika tidak ada korupsi yang menghabiskan uang negara, bukan tidak mungkin pendidikan di Indonesia bisa gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Maka seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan layak. Jika korupsi di Indonesia benar-benar hilang, maka mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik bukanlah sebuah impian. Saat ini banyak sekali dana-dana kesehatan yang akhirnya disunat dan tak sampai pada rakyat kecil. Korupsi adalah salah satu faktor yang menyebabkan jalannya pemerintahan di Indonesia menjadi buruk. Mimpi-mimpi seperti apa yang sudah disebutkan tadi akan terjadi jika di negeri ini tidak memiliki tikus berjas dan berdasi di atas sana. Itulah yang menjadi tantangan kita, generasi anti korupsi, untuk dapat mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Berani jujur, hebat! Nah, Bapak Ibu, dalam video yang baru saja kita tonton tadi dijelaskan bahwa kondisi apa yang akan terjadi kalau Indonesia bebas dari korupsi. Nah, maka tidak boleh ada yang melepaskan tanggung jawab dari pemberantasan korupsi ini. 3 hal hebat. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Nah, menurut pemahaman pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Nah, arti korupsi yang lain yaitu yang menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar atau ilegal untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang diemban. Transparansi Internasional itu siapa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Nah, Transparansi Internasional itu adalah organisasi dia non-pemerintah yang pusatnya di Jerman. Dia itu berfokus pada pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Nanti kita di slide berikutnya akan melihat perhitungan mengenai anti korupsi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional. Di sini kita harus tahu dulu dasar hukum dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Apa saja itu? Antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Nah, undang-undang ini merupakan salah satu landasan hukum yang merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktek-praktek korupsi. Pokok-pokok yang dikandung dalam undang-undang ini antara lain isinya tentang asas penyelenggaraan negara, hak masyarakat dalam pengawasan, dan memperoleh akses dari informasi publik. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001. Ini tentang pemberantas tindak pidana korupsi UU Tipikor. Nah, di dalam undang-undang ini nanti mengatur berapa jenis tipikor itu sendiri. Dan dikelompokkan menjadi 7 jenis besar yang nantinya akan kita bahas selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, undang-undang ini itu undang-undang tentang KPK, Bapak Ibu. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU,
Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan terakhir Perpres nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya masih banyak peraturan lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa mencantumkannya semua di sini, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya delik tipikor dan pengelompokannya yang tadi kita bahas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 itu dikelompokkan menjadi 7 jenis besar tipikor. Apa saja itu? 1, kerugian negara, kerugian keuangan negara. 2, penggelapan dalam jabatan. 3, perbuatan curang. 4, pemerasan. 5, gratifikasi, suap menyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, dalam penyuluhan hari ini kita hanya akan membahas 3 jenis besar dari tipikor itu, yaitu tentang gratifikasi, suap, dan pemerasan. Nah, di sini kita harus tahu bedanya di mana antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Gratifikasi itu biasanya berhubungan dengan jabatan dan bersifat tanam budi. Tidak ada paksaan. Nah, contoh-contoh gratifikasi misalnya adalah pemberian voucher, tiket, atau fasilitas wisata PNS karena merasa terbantu dengan pengurusan perizinan. Atau hadiah-hadiah yang diberikan ketika ada pejabat negara yang melakukan perayaan, itu termasuk gratifikasi, tapi dengan nominal tertentu. Lalu ada suap. Suap itu ada kesepakatan, biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Nah, apa saja contoh suap? Salah satunya yaitu seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat pengadaan barang agar memenangkan tender proyek. Lalu ada pemerasan. Nah, di pemerasan ini ada permintaan sepihak dari penerima pejabat. Jadi, kalau suap itu kesepakatan dua belah pihak, sedangkan pemerasan itu dari pejabatnya. Dan biasanya bersifat memaksa atau penyalahgunaan kuasa. Nah, pejabat biasanya memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Itu salah satu contoh pemerasan. Nah, ini kita nonton lagi ya Bapak Ibu, supaya nggak bosan ya. Kawan aksi tahu nggak sih kalau kita itu adalah korban dari korupsi yang terjadi di negeri ini? Ini dia fakta-fakta dari dampak masif korupsi yang terjadi di negeri ini. Korupsi menyerang berbagai lini kehidupan di Indonesia, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, politik, sosial, ekonomi, hukum, sampai dengan pertahanan. Korupsi membuat kita rugi baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik loh. Mau sampai kapan kita begini terus? Yuk sama-sama bangkit, sama-sama lawan korupsi karena semua berawal dari kita. Nah, berikut videonya Bapak Ibu. Video tersebut itu berisi dampak masif dari korupsi Bapak Ibu. Nah, dari video tersebut ada beberapa dampak yang tadi kita lihat, yaitu salah satunya dampak sosial dan kemiskinan, di mana dari dampak tersebut menimbulkan mahalnya harga barang, jasa untuk publik, tingginya tingkat kemiskinan dan angka kriminalitas dan demoralisasi. Demoralisasi atau kerusakan moral itu terjadi baik di pejabat publik maupun di rakyatnya itu sendiri. Lalu kemudian ada dampak ekonomi. Apa saja yang terdampak dari ekonomi? Lesunya investasi, penurunan pendapatan negara, meningkatnya hutang, dan APBN dan APBD menguap. Karena yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, tapi itu menguap begitu saja karena telah dikoreksi. Selanjutnya ada dampak politik dan demokrasi. Nah, sekarang ini kita merasakan bagaimana itu dampak politik dan demokrasi, yaitu
kepemimpinan korup dan dinasti politik, kepercayaan rakyat yang akan hilang dan munculnya plutokrasi atau kapitalis. Plutokrasi itu sistem pemerintah di mana kekuasaan politik itu dia dikendalikan oleh orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Nah, dari dampak-dampak tadi sebenarnya ada strategi untuk meminimalisir dan melakukan pemberantasan korupsi. Dari mana? Pertama, dari pendidikan dengan cara membangun nilai-nilai integritas, baik itu dari level paling kecil di sekolah-sekolah ataupun level yang sudah tinggi di perusahaan-perusahaan atau di instansi-instansi pemerintah. Salah satunya dengan penyuluhan seperti ini, Bapak Ibu. Ini merupakan strategi melalui dampak pendidikan. Lalu selanjutnya adalah dampak pencegahan, yaitu perbaikan sistem. Sistem dari peraturan itu sendiri, sistem elektronik yang bisa memperkecil celah-celah ruang-ruang untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian ada penindakan atau efek jerah. Dibuat peraturan yang menimbulkan efek jerah pada para koruptor. Walaupun rasanya mengawang-awang gitu ya Bapak Ibu semua, tapi ini tindakan-tindakan kecil yang harusnya sudah kita mulai dari sekarang Bapak Ibu. Nah, tentunya semua itu tidak luput dari peran serta masyarakat. Sekarang ini banyak kasus korupsi itu yang ketahuan itu gara-gara masyarakat, Bapak Ibu. Melalui uploadan-uploadan masif yang ada di medsos, khususnya Instagram, TikTok, uploadan-uploadan yang tadinya dari kasus-kasus yang kecil, seperti anak pejabat yang menabrak, membunuh, atau apa. Kemudian orang tuanya itu akhirnya diperiksa, Bapak Ibu. Gitu. Nah, itulah peran serta masyarakat kita dalam menanggulangi pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi itu sebenarnya bisa diukur, sudah ada tolak ukurnya. Siapa aja yang mengukur, Bapak Ibu? Ada dari Transparansi Internasional dengan IPK-nya, lalu BPS dengan IPAK-nya, dan KPK dengan SPI. Nah, Bapak Ibu pasti kenal salah satu di antaranya ya. Ini biasanya kalau nggak salah SPI ya, yang kita sendiri pegang di Biro Hukum ya, di bagian MR. Nah, yang pertama yaitu Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Nah, indeks ini menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional. Indeks ya berkisar dari 0 sampai 100. Jadi, semakin bersih itu nilainya semakin tinggi. Jadi kalau 100 itu berarti dia sangat bersih, sedangkan kalau 0 berarti dia negara itu sangat korup. Nah, ini ada 5 contoh negara yang nilai IPK-nya tertinggi di tahun 2024. Apa aja itu Bapak Ibu? Denmark, Finlandia, Singapura, New Zealand, dan Luxembourg. Sedangkan Indonesia di peringkat keberapa sih? Ini kan peringkat pertama Denmark, Finlandia, Singapura. Nah, Indonesia itu ada di peringkat 99 dari 180 negara dengan skor 37. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu, tingkat korupsi di Indonesia itu menurut IPK itu berapa. Indeks yang ketiga yaitu IPAK atau IPAK, tingkatan dari Indeks Perilaku Anti Korupsi. Sebuah ukuran yang dibuat oleh BPS untuk menggambarkan sejauh mana perilaku masyarakat Indonesia mencerminkan sikap anti korupsi. Jadi ini menurut masyarakatnya, yang menilai masyarakatnya. Nah, IPAK ini berkisar pada skala 0 sampai 5. Jadi semakin mendekati 5 artinya masyarakat itu semakin anti korupsi. Sebaliknya, jika semakin mendekati 0, maka artinya masyarakat semakin pesimis, permisif terhadap perilaku korupsi. Ini saya mencatat beberapa nilai IPAK-nya itu dari tahun 2020 sampai 2024. Memang sempat ada peningkatan, tapi sekarang makin lama makin turun lagi nih Bapak Ibu.
persepsi masyarakatnya terhadap anti korupsi. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK. Merupakan survei untuk mengukur tingkat risiko korupsi di suatu KLPD yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem korupsi. Ada beberapa dimensi pengukurannya sebagai berikut, dan penilai dari SPI ini siapa aja? Ada 3. Dari internal, internal itu pegawai dan instansi di suatu tempat itu, baik itu PNS non-PNS. Lalu ada eksternal. Eksternal itu si penerima layanan, vendor, ataupun mitra kerja Bapak Ibu semua, dan expert. Nah, expert itu narasumber ahli dari BPK, BPKP, Ombudsman, LSM, bahkan ada yang dari jurnalis. Nah, berapa nilai SPI kita tahun 2024? Nah, 71,53, yang berarti Indonesia itu masih rentan korupsi. Nah, di sini kita bisa loh, Bapak Ibu, untuk menjadi responden dengan cara mendaftarkan diri kita di website KPK. Nah, untuk mencegah korupsi itu, kita harus punya integritas. Nah, integritas itu apa? Merupakan kesatuan pola pikir, perasaan, ucapan, perilaku yang selaras. Nah, ini dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi, sesuai hati nurani kita, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Contoh-contoh integritas itu apa? Dengan salah satunya absen, Bapak Ibu, absen Bravo. Itu yang paling mendasar ya bagi PNS-PNS dan ASN di Kementerian PU. Taat kode etik. Terus pelayanan publik yang tanpa korupsi. Juga kinerja dan loyalitas. Nah, ada 9 nilai integritas yang kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai ini di kehidupan pekerjaan dan sehari-hari itu biar kita bebas dari korupsi. Apa saja? Nah, kita ingatnya aja Jumat bersepeda kakak. Apa itu Jumat bersepeda kakak? Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Ya, semoga Bapak Ibu semua itu bisa mengamalkan nilai-nilai integritas ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari saya. Bersih itu keren, korupsi itu malu, jujur itu perlu. Demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah pemaparan materi ini, saya meminta Bapak Ibu untuk melakukan post-test ya Bapak Ibu. Semoga materi yang saya berikan tadi itu bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu semua dan menjadi nilai-nilai penting dalam kehidupan pekerjaan kita di kantor. Untuk Bapak Ibu, saya mohon untuk melakukan post test. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Ini bisa di scan barcode-nya dengan HP atau mungkin langsung diklik langsung linknya di layar. Nanti kalau sudah oke semua, Bapak Ibu bisa mengabari saya. Gimana Bapak Ibu? Kalau sudah, nanti Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan post test bisa mungkin
foto terlebih dahulu atau mungkin langsung diklik linknya juga ya, mengenai evaluasi untuk materi hari ini. Nah, saya minta masukan Bapak Ibu semua melalui form evaluasi tersebut. Kalau eh, belum mau mengisinya sekarang tidak apa-apa Ibu-ibu, Bapak-bapak, tapi bisa mungkin disimpan dulu scan barcode atau linknya. Nah, Bu Indri. Oke, makasih Pak Budi. Udah ya, Mbak Indri. Eh, saya stop share screen dulu ya Bapak Ibu. Berarti link Ya, evaluasinya tadi Bapak. mana hilang? Oh hilang. Saya share dulu sebentar. Sebentar. Ya, Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, Ya, izin duluan ya, saya ngomentarin. baik Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini Bu Adelia ini penilainya ya? Ah, bukan Bapak, itu pihak luar Bapak. Oh iya, izin saya, kenalkan saya Adi, Kabak Manajemen Risiko, atasan langsungnya Indri di kantor. Artinya komentar saya di sini, ini saya senang artinya melihat Mbak Indri sekarang bisa punya pemahaman yang baik tentang apa itu korupsi, tentang apa itu pencegahan tipikor, upaya-upayanya seperti apa, nilai-nilai yang harus ditanamkan terhadap semua pegawai. Artinya ketika sudah memahami nilainya, sudah paham materinya, nanti tinggal ke depannya mungkin teknik presentasinya bisa lebih menarik lagi, misalnya tidak terburu-buru mengucapkannya atau diselingi dengan ilustrasi-ilustrasi terkait dengan nilai-nilai tadi yang dijelaskan oleh Mbak Indri. Mungkin itu aja sih dari saya. Tapi overall bagus sih, saya dapat materinya, saya bisa paham apa yang disampaikannya, slide-nya juga bagus. Makasih. Ya, terima kasih Pak Adi untuk masukannya. Untuk Bapak Ibu yang punya masukan atau ah, diskusi lainnya. Mungkin kalau memang tidak ada tanggapan lebih lanjut, bisa saya akhiri ya untuk penyuluhan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sekali lagi telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan materi anti korupsi pada siang hari ini. Semoga semua informasi yang hari ini didapat oleh Bapak Ibu itu bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu bagaimana cara mencegah korupsi dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Uh, Sebelumnya biarkan saya berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu karena di sini itu semuanya setiap hari itu pantun Bapak Ibu. Fasilitatornya itu pasti pantun Bapak Ibu. Jadi ini kayaknya kita memang diwajibkan gitu Bapak Ibu untuk seenggaknya ada pantun. Siang hari makan kuaci. Cakep. Gimana? Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Saya Kasih. akhiri penyuluhan hari ini ya Bapak Ibu.